Pikiran seperti ini menggerogoti kepercayaan diri kita dan menciptakan keraguan yang enggak akan pergi. Tanpa disadari, kita terus membandingkan diri dengan orang lain, padahal setiap orang memiliki perjalanan masing-masing. Kita perlu untuk berhenti sejenak, menyadari bahwa proses belajar itu penting. Saatnya untuk mengenali dan menanggulangi pikiran-pikiran tersebut agar bisa berkembang. Pertama, seringkali kita menyimpulkan diri kita berdasarkan pengalaman negatif. Satu kegagalan bisa membuat kita merasa tidak layak, padahal itu hanya satu dari banyak momen dalam hidup. Misalnya, setelah gagal di ujian, kita berpikir, "Aku memang bodoh, tidak layak ada di sini." Hal ini membuat kita enggan mencoba lagi. Alias, kita lebih memilih mundur ketimbang bertarung. Mengubah cara berpikir ini penting. Coba lihat lebih jauh, setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, itu adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Benar, belajar dari kesalahan lebih berharga ketimbang upaya yang selalu berhasil. Jadi, daripada meratapi satu kelemahan, fokuslah pada kemampuan yang lainnya. Dengan melakukan itu, kita bisa bergerak maju dan menemukan potensi yang sebenarnya. Ingat, kamu lebih berharga daripada satu kesalahan dan ingat untuk selalu menghargai setiap pengalaman yang membentuk dirimu. Kedua, jangan pernah membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki konteks yang berbeda dan latar belakang yang unik. Nyatanya, apa yang kita lihat di media sosial seringkali bukan realita. Contoh, seorang teman mungkin terlihat sempurna dengan hidupnya yang seolah-olah tanpa masalah. Namun, kamu tidak tahu proses dan perjuangan yang dia lewati untuk sampai di titik itu. Menghentikan pola pikir membandingkan ini bisa jadi tantangan, tetapi sangat mungkin untuk dilakukan. Cobalah untuk fokus pada pencapaianmu sendiri dan syukuri setiap langkah yang sudah diambil. Setiap langkah kecil menuju pencapaian adalah bukti seberapa jauh kamu telah melangkah. Ingat, keberhasilan orang lain tidak mengurangi nilai dirimu. Justru bisa menjadi inspirasi untuk terus berusaha. Dengan begitu, kamu bisa lebih menghargai dirimu sendiri tanpa terpengaruh oleh standar orang lain yang mungkin tidak realistis. Ketiga, pikiran negatif seringkali muncul tanpa kita sadari. Misalnya, ketika kamu melakukan presentasi, satu komentar kritis mungkin membuat kamu merasa tidak layak. Kamu jadi larut dalam rasa malu dan keinginan untuk menghindari situasi serupa. Dalam hal ini, penting untuk mengubah narasi tersebut. Cobalah untuk fokus pada uji coba dan, alih-alih menyalahkan diri sendiri atas satu kesalahan, berikan pujian untuk usaha yang sudah kamu lakukan. Ingat, keberanian untuk berdiri di depan orang banyak dan berbagi ide adalah pencapaian tersendiri. Ketika kamu belajar untuk menghargai diri sendiri, kamu akan merasakan pergeseran mental yang signifikan. Satu langkah kecil, seperti bertanya, apa yang sudah aku lakukan dengan baik, dapat membantu membangun citra diri yang lebih positif dan memperkuat kepercayaan dirimu. Keempat, pikiran negatif itu bisa menghancurkan motivasi. Alih-alih membiarkannya merusak semangatmu, kenalilah mereka. Satu cara efektif adalah dengan mencatat pikiran-pikiran negatif tersebut saat mereka muncul. Setelah itu, coba balikan menjadi kalimat positif. Misal, bukannya, aku tidak bisa melakukannya. Ubah menjadi, aku bisa belajar melakukan ini. Mengubah cara berpikir membutuhkan usaha yang konsisten, tetapi hasilnya sepadan. Semakin sering kamu melakukan ini, semakin kuat kamu dalam melawan pikiran negatif. Latih dirimu untuk tidak terjebak dalam siklus negatif ini. Seiring berjalannya waktu, kamu akan terbiasa dengan pola pikir yang jauh lebih konstruktif. Ini bukan hanya soal mengubah opini. Ini tentang membangun kebiasaan baru yang mendukung pertumbuhan dirimu. Kelima, mengenal nilai diri adalah kunci untuk melawan pikiran yang meragukan. Cobalah untuk membuat daftar dari semua hal yang kamu banggakan tentang dirimu. Misalnya,
Mungkin kamu seorang pendengar yang baik, atau kamu punya kemampuan untuk menanggapi masalah dengan cara yang kreatif. Ketika kamu sadar akan nilai-nilai ini, rasa ketidakpastian akan berkurang. Setiap kali kamu merasa ragu, ingatlah untuk melihat daftar ini agar kamu dapat membangun kepercayaan diri yang lebih kuat. Ini membantu kamu untuk tetap fokus pada aspek positif dalam dirimu dan mengingat bahwa setiap orang membawa keunikan masing-masing. Dengan cara ini, kamu tidak akan lagi merasa tidak pantas, tetapi justru semakin bangga akan dirimu dan pencapaian yang telah kamu raih. Keenam, kepercayaan diri itu seperti otot, semakin sering kamu latih, semakin kuat. Cari kesempatan-kesempatan kecil untuk berlatih, seperti berbicara di depan kelompok kecil. Awalnya mungkin terasa menakutkan, tetapi langkah ini membantu kamu untuk terbiasa. Ketika kamu berhasil, tiap kemenangan kecil akan memberikan dorongan positif untuk kepercayaan dirimu. Ingat, kepercayaan diri juga berkaitan dengan penerimaan diri. Saat kamu mulai menerima kekuranganmu, kamu akan lebih nyaman dengan diri sendiri. Proses ini memerlukan waktu, tetapi setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju penerimaan diri akan memperkuat kesadaran dirimu tentang nilai yang kamu miliki. Dan ketika itu terjadi, kamu mulai menghargai setiap langkah yang baru saja kamu ambil, sembari terus melangkah ke depan dengan penuh rasa percaya. Ketujuh, lingkungan yang positif sangat mendukung proses bertumbuh. Berada di sekitar orang-orang yang mendukung dan memotivasi dapat memberi kamu dorongan yang dibutuhkan. Jika ada teman atau komunitas yang mengerti perjalananmu, maka itu adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Ajak mereka untuk berbagi pengalaman dan dukungan. Ingat, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ketika kamu merasa didukung, kamu akan lebih percaya diri untuk mengejar impianmu. Lingkungan yang baik menimbulkan energi positif yang memungkinkan kamu untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengatasi pikiran-pikiran meragukan. Jika medsos membebani bebanmu, mungkin saatnya untuk memperbarui interaksi yang kamu lakukan. Carilah hubungan yang saling mendukung dan berkontribusi pada pertumbuhanmu. Ingat, setiap usaha untuk mengenali pikiran-pikiran ini penting untuk kemajuan. Mari terus tumbuh bersama Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.